kabut tebal itu seperti dinding putih yang menelan segalanya. Udara lembab dan dingin menusuk tulang, sementara aroma tanah basah dan daun busuk memenuhi rongga dada. Di tengah hutan tropis Gunung Slamet yang gelap gulita, kami, Arya, Bimo dan aku, Dinda, terus melangkahkan kaki. Langit senja yang seharusnya indah kini tampak seperti luka menganga, berwarna jingga kemerahan, seolah memberi pertanda buruk akan malam yang menjelang. Tujuan kami hanya satu, mencapai pos 4 sebelum gelap total. Namun, kami tidak tahu tujuan itu justru adalah awal dari sebuah mimpi buruk yang tak akan pernah kami lupakan. Setiap langkah terasa semakin berat, beban di punggung seakan berlipat ganda, bukan hanya oleh carrier, tapi juga oleh perasaan aneh yang mulai merayap. Hutan yang tadinya ramai dengan suara serangga, kini sunyi senyap. Mati suri, satu-satunya suara adalah deru napas kami yang tersengal dan gesekan sepatu dengan tanah basah. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, kami tiba di sebuah area terbuka yang dikenal sebagai pos 4, atau nama yang lebih sering dibisikkan dengan nada takut, Samarantu. Di depan kami berdiri dua pohon lamtorogung yang sangat besar dan tua. Batangnya yang kokoh menjulang tinggi, dahan-dahannya saling terkait di atas, membentuk sebuah gerbang alam yang megah sekaligus menakutkan. Gerbang menuju dunia lain. Kami memutuskan mendirikan tenda tak jauh dari gerbang pohon itu. Awalnya, semua tampak normal. Kami memasak, membuat minuman hangat, dan mencoba bercanda untuk mengusir hawa dingin. Tapi keheningan di Samarantu terlalu pekat, terlalu menekan. Saat itulah, aku mulai melihatnya. Di antara kabut yang datang dan pergi, aku melihat keramaian. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian aneh, membawa barang-barang yang tak kukenali, seperti sebuah pasar. Tapi, tanpa suara, aku mencoba mengabaikannya, berpikir ini hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi, semakin aku mencoba, bayangan itu semakin jelas. Aku bertanya pada Arya dan Bimo, tapi mereka hanya menatapku bingung. Mereka tidak melihat apapun. Malam semakin larut. Kabut yang tadi hanya selubung tipis, kini menjadi dinding tebal yang mengurung kami. Jarak pandang tak lebih dari 1 meter. Tiba-tiba, dari kejauhan, Arya mendengar sesuatu. Suara gamelan pelok. Nadanya sumbang, tidak beraturan, seolah dimainkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Suara itu terdengar dekat, lalu menjauh, lalu muncul lagi dari arah yang berbeda. Bimo mencoba menenangkan kami, mengatakan mungkin itu hanya suara angin. Tapi kami tahu itu bukan suara angin. Itu adalah musik pengiring untuk sesuatu yang sedang mendekat. Kami bertiga memutuskan untuk segera masuk ke dalam tenda, berharap kain tipis ini bisa menjadi benteng pertahanan kami. Di dalam tenda, kami hanya bisa saling berpandangan dalam diam, diterangi cahaya senter yang redup. Suara gamelan itu kini terdengar tepat di luar tenda kami. Begitu jelas, begitu nyata. Lalu, suara itu berhenti, digantikan oleh suara lain. Suara langkah kaki, berat, seperti seseorang yang menyeret kakinya di atas dedaunan kering. Langkah itu mengelilingi tenda kami, berputar-putar tanpa henti. Jantungku berdebar begitu kencang, rasanya seperti mau meledak. Kami menahan napas, berdoa dalam hati agar suara itu menghilang. Tapi suara itu justru semakin dekat. Lalu, kami melihatnya, Bianggon Yari-Yari yang sangat panjang dan kurus, menekan kain tenda dari luar, tepat di sebelah kepalaku. Kuku-kukunya yang runcing, seakan ingin merobek kain tenda dan menyeret kami keluar. Kami hanya bisa mematung, terlalu takut untuk berteriak. Teror itu mencapai puncaknya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Pandanganku kabur, dan tubuhku terasa bukan milikku lagi. Dari mulutku, keluar suara tawa melengking yang aneh. Suara seorang wanita tua, seorang sinden. Aku menyanyikan tembang-tembang Jawa kuno dengan nada yang membuat bulu kuduk merinding. Arya panik, mencoba mengguncang tubuhku, tapi aku hanya tertawa semakin keras. Bimo, yang lebih religius, dengan cepat mengambil air minum dan mulai membacakan doa-doa
yang ia hafal. Ia memercikkan air itu ke wajahku. Aku menjerit, bukan dengan suaraku sendiri. Tubuhku kejang-kejang, melawan sekuat tenaga. Pertarungan antara doa Bimo dan entitas yang merasukiku terasa seperti selamanya. Hingga akhirnya, setelah percikan terakhir, tubuhku lemas dan aku jatuh pingsan. Aku tidak ingat apa-apa setelah itu. Ketika aku sadar, fajar sudah menyingsing. Sinar matahari pagi yang keemasan menembus celah-celah kabut, seolah mengusir kegelapan malam. Wajah Arya dan Bimo pucat pasi. Mata mereka memancarkan ketakutan yang mendalam. Tanpa banyak bicara, kami langsung membongkar tenda. Kami tidak peduli lagi dengan rasa lelah atau lapar. Yang ada di pikiran kami hanyalah pergi dari tempat terkutuk ini secepat mungkin. Kami berlari menuruni jalur pendakian, seolah dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Di tengah perjalanan turun, kami berpapasan dengan seorang kakek tua yang membawa cangkul di pundaknya. Ia menatap kami dengan tatapan aneh. Lain kali kalau kesini, jangan ambil apapun yang bukan milik kalian, nak. Apalagi kalau sudah diberi, katanya dengan suara serak. Lalu berlalu begitu saja. Kami saling berpandangan, bingung dengan peringatan kakek itu. Kami yakin tidak mengambil apapun dari hutan. Sesampainya di base camp, kami segera berkemas untuk pulang. Saat aku mengambil tasku, sesuatu yang dingin jatuh dari saku jaketku. Sekuntum bunga kantil berwarna putih bersih, masih segar, seolah baru dipetik. Aku tidak pernah ingat mengambil bunga itu. Sejak saat itu, sebuah bau wangi yang aneh, wangi melati bercampur kemenyan, terus mengikuti kemanapun kami pergi. Sebuah pengingat abadi dari malam penuh teror di Samarantu. Sebuah tanda bahwa sebagian dari kami mungkin telah tertinggal di sana, di gerbang gaib itu.